Siswa ini diremehkan, dihina oleh teman dan orang tuanya karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Alia. Alia, gadis sederhana yang sering diremehkan karena latar belakang dan penampilannya, menjalani perjuangan penuh liku di sekolah elit yang dipenuhi anak-anak orang kaya. Meski dihina dan diabaikan, kesabaran, ketekunan, dan hati mulianya membawanya menjadi sosok pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Dengan dukungan ayahnya yang ternyata. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi belum sepenuhnya terang saat suara ayam berkokok memecah keheningan kampung kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah petak berdinding kayu yang catnya sudah mengelupas, seorang gadis tengah menyisir rambutnya dengan cermin retak di tangan. Cermin itu hanya sebesar telapak, hadiah dari ibunya saat ulang tahun ke-12, yang dijaganya seperti barang mewah. Namanya Alia. Rambutnya hitam, lurus, dan panjang. Namun seringkali hanya dikuncir sederhana. Tak ada pita sutra atau hiasan rambut warna-warni seperti teman-temannya di sekolah. Ia mengenakan seragam sekolahnya yang telah pudar warnanya. Putihnya tak lagi putih bersih, dan birunya lebih mirip abu-abu. Tapi seragam itu bersih, disetrika rapi, dan dipakai dengan penuh rasa bangga. Di dapur, sang ibu sedang menyiapkan bekal sederhana. Sepiring nasi, telur dadar tipis, dan sambal buatan sendiri. Kadang ditambah irisan mentimun bila uang belanja hari itu cukup. Ibu Alia, seorang janda pekerja keras, menghidupi mereka berdua dengan menjadi buruh cuci. Setiap hari, ia memanggul tas besar berisi baju-baju kotor dari rumah-rumah mewah, lalu mencucinya hingga malam menjelang. Bekalnya sudah ibu siapkan. Jangan lupa dimakannya, Nak, ucap sang ibu sambil menyelipkan doa dalam senyumnya yang lelah. Alia mengangguk, lalu mencium tangan ibunya dengan lembut. Makasih, Bu. Alia pamit dulu ya. Dengan langkah ringan, ia berjalan kaki menuju halte bus kecil yang terletak 2 blok dari rumahnya. Ia tahu betul, hari ini akan seperti hari-hari sebelumnya. Sunyi, penuh lirikan meremehkan, dan kadang, kata-kata yang menusuk lebih tajam dari sembilu. Tapi Alia sudah terbiasa. Ia tak mencari simpati. Yang ia cari hanyalah ilmu, dan jalan untuk membahagiakan ibunya. Sekolah tempat Alia belajar bukan sekolah biasa. Ardana High School dikenal sebagai sekolah elit, tempat anak-anak pejabat, konglomerat, dan pesohor menuntut ilmu. Gedungnya tinggi menjulang, lantainya marmer mengilap, dan kantinnya menjual makanan yang harganya setara dengan seminggu uang jajan Alia. Hampir semua siswanya datang dengan mobil mewah, diantar sopir pribadi, dengan tas bermerek dan sepatu keluaran luar negeri. Alia berbeda. Ia datang dengan bus umum, berjalan kaki dari halte ke gerbang sekolah. Ia tak membawa ponsel canggih atau tas bermerek, tapi ia selalu hadir tepat waktu, mengerjakan semua tugas, dan duduk di bangku paling depan. Ia cerdas, tapi memilih diam. Ia rajin, tapi tak pernah menonjol. Ia tidak mencolok, dan mungkin itulah sebabnya banyak yang tak menganggap keberadaannya. Itu si Alia kan? Ih, dia masih pakai kotak bekal plastik kayak zaman SD, ujar Karina suatu pagi, saat melihat Alia duduk sendirian di taman sekolah. Karina adalah siswi paling populer, cantik dan kaya, serta sering memimpin rapat OSIS seolah dirinya putri mahkota. Ia tidak sendirian. Di belakangnya selalu ada 2 sahabat yang setia menjadi gema dari setiap kata-katanya. Iya, dan lihat deh sepatu dia. Model kayak gitu tuh udah jadul banget. Itu beli di pasar ya? Cibir yang lain, disambut tawa penuh ejekan. Alia mendengar, tapi ia tak menoleh. Ia membuka bekalnya perlahan dan mulai makan dengan tenang. Baginya,
Makanan itu jauh lebih berharga dari apapun yang dijual di kantin. Itu adalah hasil kerja keras ibunya. Itu adalah cinta dalam bentuk paling nyata. Namun, bukan berarti hatinya tidak pernah terluka. Kadang saat malam tiba, dan ibunya sudah tertidur, Alia duduk sendiri di sudut kamarnya, menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, mengapa dunia begitu tidak adil? Mengapa orang seperti Karina, yang suka merendahkan orang lain, justru selalu dipuja? Mengapa orang seperti dirinya, yang hanya ingin belajar dan tak mengganggu siapapun, malah dipandang rendah? Ia tak pernah mendapatkan jawabannya. Tapi ia tahu satu hal, ia harus bertahan. Ia harus membuktikan bahwa menjadi biasa bukan berarti tak bisa luar biasa. Di dalam kelas, Alia selalu fokus. Ia mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh, mencatat setiap pelajaran, dan mengerjakan tugas lebih dulu dari siapapun. Ia duduk sendiri di bangku pojok dekat jendela, tempat favoritnya karena dari sana ia bisa melihat langit dan membayangkan dunia yang lebih luas dari tembok sekolah ini. Suatu hari, saat pelajaran matematika berlangsung, guru memanggilnya ke depan kelas. "Alia, bisa kamu kerjakan soal ini di papan tulis?" Ia maju pelan, semua mata menatapnya. Beberapa memasang wajah bosan, beberapa lain menyeringai sinis, seolah tak percaya gadis sederhana ini bisa menyelesaikan soal yang bahkan Karina pun belum tentu bisa jawab. Tapi Alia mengambil spidol, mengerjakan dengan tenang, dan menulis jawabannya langkah demi langkah. Tak ada keraguan dalam gerak tangannya. Dan ketika ia selesai, sang guru mengangguk puas. "Luar biasa, Alia. Jawabanmu tepat sekali," ujarnya, disambut tepuk tangan kecil dari beberapa siswa. Namun Karina hanya mendengus dan membisiki temannya, "Paling juga ngafal dari les murahan." Alia kembali ke bangkunya tanpa ekspresi. Bukan pujian yang ia cari, bukan pengakuan yang ia butuhkan. Ia hanya ingin terus belajar. Karena di luar sana, dunia menunggunya untuk berubah. Dan ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jembatan yang bisa membawanya menyeberangi jurang kemiskinan. Hari terus berganti. Cemoohan tak berhenti. Tapi Alia tetap berdiri, tetap datang pagi-pagi, tetap duduk di bangku pojoknya, tetap membuka bekal sederhananya, dan tetap menatap masa depan dengan mata penuh harapan. Ia tahu, suatu hari nanti semua yang menertawakannya akan berhenti tertawa. Bukan karena dia berubah menjadi seperti mereka, tapi karena dunia akhirnya membuka mata terhadap siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan ketika hari itu datang, hari di mana topeng-topeng kemewahan tak lagi bisa menutupi kebodohan, dan semua nilai diukur dari ketulusan dan keteguhan, Alia akan berdiri paling tinggi, tanpa harus menginjak siapapun. Karena Alia, meski hanya gadis biasa, memiliki hati yang luar biasa. Hari itu, suasana sekolah Ardana High School terasa berbeda. Dari pagi, para guru sudah tampak sibuk mempersiapkan aula besar di lantai 3. Papan pengumuman yang biasanya hanya berisi jadwal ujian atau pengumuman ekstrakurikuler, kini dipenuhi tempelan undangan resmi berhias embos emas. Pertemuan wali murid tahunan, eksklusif untuk orang tua terpilih. Di bawah judul yang mentereng itu, tertulis daftar nama siswa yang walinya diundang hadir. Alia membaca daftar itu dengan mata setengah tidak percaya. Namanya ada di sana. Alia Fadilah kelas 11 IPA 2. Ia menatap nama itu beberapa kali, memastikan tidak salah baca. Ada rasa senang, tapi sekaligus cemas menggelayuti dadanya. Pertemuan wali murid di Ardana bukan pertemuan biasa. Ini bukan sekadar laporan nilai atau diskusi akademik. Ini adalah panggung diam-diam untuk unjuk gengsi. Disinilah para orang tua memamerkan keberhasilan anak-anaknya dan, tanpa mengatakannya secara langsung, memperlihatkan siapa yang paling berkuasa dan paling kaya. Bagi siswa seperti Karina, Aji, atau Felicia, acara ini adalah momen gemilang. Orang tua mereka biasa tampil di media massa, entah sebagai pemilik bisnis properti, pejabat tinggi, atau pemegang saham perusahaan multinasional. Tapi bagi Alia,
Ia hanya punya seorang ibu buruh cuci dan seorang ayah yang bahkan nyaris tidak pernah ia lihat. Pak Hendra, ayah Alia, adalah sosok bayangan dalam hidupnya. Sejak kecil, Alia hanya tahu bahwa ayahnya sering pergi lama, entah kemana. Ia bukan ayah yang biasa menjemput di sekolah, bukan pula ayah yang hadir saat upacara kelulusan SD dulu. Bahkan foto keluarga mereka di rumah hanya ada satu. Itu pun sudah mulai pudar. Bu, undangan wali murid. Alia harus bagaimana? Tanyanya pelan malam itu sambil menyerahkan selebaran undangan kepada ibunya. Sang ibu hanya memandangi surat itu dalam diam. Matanya tampak berkabut, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. Lalu ia tersenyum lembut. Kalau kamu yakin ayahmu bisa datang, cobalah kirim pesan. Tapi kalau tidak, kamu tetap bisa datang sendiri. Ibu tahu kamu kuat. Alia diam. Ia tahu ibunya tidak berkata, jangan berharap terlalu banyak. Tapi dari tatapan matanya, pesan itu sudah tersirat jelas. Hari pertemuan wali murid pun tiba. Aula megah di lantai 3 berubah menjadi seperti ballroom hotel bintang 5. Karpet merah digelar, kursi-kursi dilapisi kain satin putih dengan pita emas, dan di tengah-tengah ruangan berdiri panggung kecil untuk para guru menyampaikan sambutan. Beberapa siswa berdiri mendampingi orang tua mereka, berfoto, tertawa, menyapa guru dengan senyum percaya diri. Di sudut aula, Alia berdiri sendiri. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, kemeja putih bersih dan rok panjang sederhana. Rambutnya dikepang satu ke samping, dan ia membawa tas kecil berisi catatan nilai. Ia menatap ke sekeliling, mencari-cari. Tapi tak ada tanda-tanda ayahnya datang. Karina lewat di depannya, menggandeng tangan ibunya yang mengenakan gaun rancangan perancang terkenal. Mereka berhenti sesaat. Alia, sapa Karina dengan nada yang dibalut senyum tipis. Wali murid kamu mana? Alia hanya mengangguk kecil. Belum datang. Karina menatapnya dari atas ke bawah, lalu terkekeh pelan. Atau jangan-jangan, kamu sengaja datang sendiri biar nggak malu ya? Nggak semua orang tua bisa masuk ke lingkungan begini soalnya. Beberapa siswa lain ikut menoleh dan membisikkan hal serupa. Alia diam. Ia merasa wajahnya panas, bukan karena marah, tapi karena ia benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Sejak pagi, ia menunggu. Ia sempat mengirim pesan singkat ke ayahnya lewat ponsel ibunya. Tapi tak ada balasan. Jam terus bergulir. Satu persatu orang tua mulai dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan atau berdiskusi langsung dengan wali kelas. Alia berdiri di barisan paling belakang, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hatinya, ada gemuruh yang tak bisa ia redakan. Sambil menunduk, ia membayangkan andai ayahnya tiba-tiba muncul di pintu. Mungkin mengenakan kemeja sederhana, dengan senyum hangat, lalu menepuk bahunya dan berkata, "Maaf terlambat, Nak." Tapi pintu itu tetap tak bergerak. Dan harapan Alia pun perlahan redup. Ia tak menangis. Tapi saat berdiri sendirian di antara gemerlap tamu dan siswa yang bersinar, ia merasa seperti titik kecil yang nyaris tak terlihat. Seolah tak punya tempat di ruangan itu. Seolah tak ada satupun mata yang benar-benar melihatnya sebagai manusia yang berharga. Wali kelasnya, Bu Rina, sempat menghampirinya. "Alia, kamu tak apa-apa?" tanyanya dengan lembut. Alia mengangguk. "Tak apa, Bu. Saya bisa sampaikan nilai dan laporan langsung ke rumah nanti." Bu Rina mengangguk pelan. "Kamu anak yang kuat, Alia. Ibu tahu itu." Alia tersenyum kecil. Tapi hatinya tetap sepi. Menjelang akhir acara, saat sebagian besar tamu mulai pulang, Alia duduk di bangku taman depan aula. Ia membuka kotak bekalnya yang tadi dibawa, nasi dan tempe goreng, dibungkus daun pisang. Ia tak peduli pada tawa yang lewat atau lirikan sinis yang mampir. Ia hanya ingin menyendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, langkah kaki berat terdengar menghampiri. Seorang pria mengenakan jas abu-abu sederhana berhenti di depannya.
Wajahnya tegas, dengan sorot mata yang tajam dan tenang. Rambutnya sedikit beruban, dan ada bekas luka samar di pelipis kirinya. Alia terdiam. Matanya membesar. Pria itu berdiri di hadapannya, menghela napas, lalu berkata pelan, "Maaf, ayah datang terlambat." Suasana seolah berhenti sejenak. Alia bangkit, nyaris tak percaya. "Ayah?" Pak Hendra tersenyum. "Boleh ayah temani ke dalam?" Alia hanya bisa mengangguk, masih setengah tak yakin bahwa ini nyata. Mereka berjalan bersama masuk kembali ke aula, dan seketika bisik-bisik kembali terdengar. "Itu siapa?" "Ayahnya Alia. Baru muncul sekarang? Kok kayak beda ya auranya?" Karina, yang sedang sibuk berfoto dengan keluarganya, sempat melirik dan membeku sejenak. Ia menatap Pak Hendra dengan tatapan aneh, antara kagum dan bingung. Karena tak seperti yang ia bayangkan, ayah Alia tidak tampak seperti orang miskin. Malah sebaliknya, pria itu memiliki aura wibawa yang membuat para guru berdiri saat ia melangkah masuk. Bu Rina pun menyambut Pak Hendra dengan wajah terkejut. "Selamat datang, Pak Hendra." Pak Hendra menjabat tangan Bu Rina. "Maaf saya terlambat. Saya sengaja tidak muncul dulu karena ingin melihat bagaimana putri saya bersikap saat tidak ditemani siapapun." Bu Rina tersenyum takzim. "Alia luar biasa, Pak. Sangat luar biasa." Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, semua mata memandang Alia bukan dengan ejekan, tapi dengan keheranan. Karena gadis yang mereka remehkan selama ini, ternyata memiliki seorang ayah yang menyimpan sesuatu yang belum mereka ketahui, namun mulai mereka curigai bukan sosok biasa. Dan ini baru permulaan. Aula yang tadi penuh dengan riuh tepuk tangan kini mulai lengang. Para wali murid sibuk berfoto bersama anak-anak mereka, mengabadikan momen-momen yang akan mereka unggah ke media sosial, lengkap dengan tagar, "Bangga jadi orang tua, anak berprestasi," dan tentu saja, Ardanahai. Alia duduk di pojok ruangan, tak jauh dari meja hidangan yang baru saja selesai dibereskan. Ia menunduk, menekuri tali sepatu yang sudah mulai lepas. Pak Hendra, ayahnya, baru saja pergi menemui salah satu guru untuk berbicara empat mata. Dan di saat sendiri itulah, dunia kembali memperlihatkan wajah aslinya. Di meja bundar tak jauh dari tempatnya duduk tiga wanita berpenampilan mencolok. Gaun mereka tampak mahal, lengkap dengan perhiasan yang berkilau meski dalam cahaya temaram. Mereka adalah ibu dari siswa-siswa populer di sekolah, dan dari cara mereka duduk, tegak, anggun, dan penuh percaya diri, jelas bahwa mereka terbiasa berada di tempat yang penuh sorotan. Sayangnya, suara mereka tidak sekecil kesopanan yang seharusnya dijunjung tinggi. "Anak siapa sih yang pakaiannya kayak mau ke pasar itu?" bisik salah satu dari mereka sambil melirik ke arah Alia. "Astaga, aku juga lihat. Dari tadi dia duduk sendirian. Bekalnya aja bawa sendiri. Katanya tadi tempe dan nasi daun pisang. Di sekolah ini? Serius?" sahut yang lain dengan tawa tertahan. "Makanya aku heran. Ini kan sekolah buat anak pejabat, pengusaha, profesional. Bukan tempat untuk, yang begitu itu," ujar ibu ketiga, yang ternyata adalah orang tua dari Karina. Tawa kecil mereka menyusul, namun cukup keras untuk menusuk telinga Alia. Ia mendongak perlahan. Sorot matanya bertemu sejenak dengan salah satu ibu yang sedang tertawa. Sekilas, ibu itu tampak kaget. Mungkin menyadari bahwa Alia mendengar semua kata-kata mereka. Tapi bukannya meminta maaf, ia justru memalingkan wajah dengan acuh. Alia menunduk kembali. Ia menggenggam erat sisi rok panjangnya, seolah berusaha menahan agar air mata tidak jatuh ke pangkuannya. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia sudah cukup tahan menghadapi ejekan teman sekelasnya. Itu terjadi hampir setiap hari. Tapi mendengar hinaan dari para ibu, yang seharusnya menjadi panutan anak-anak mereka, benar-benar membuat hatinya remuk.
Begitukah pandangan mereka terhadapku? Hanya karena bajuku sederhana? Karena aku tidak membawa mobil mewah dan tidak duduk dengan orang tua yang berseliweran di media. Seketika, ia merasa dirinya asing. Bukan hanya di sekolah ini, tapi seolah di dunia yang menciptakan standar harga diri dari harga pakaian, bukan isi hati. Seseorang menyodorkan tisu. Alia terkejut, mendongak. Seorang wanita tua, berkerudung sederhana, membawa kantong belanja kain, menatapnya dengan mata lembut. "Nak, kamu tak salah. Mereka yang salah. Jangan jadikan kata-kata orang yang sombong itu luka untuk hatimu. Tuhan mencintai orang yang sabar dan kuat." Alia mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Ia menerima tisu itu dan menghapus sudut matanya pelan-pelan. Wanita itu tersenyum, lalu pergi begitu saja, seolah hanya singgah untuk menyampaikan pesan yang tak diminta tapi sangat dibutuhkan. Beberapa langkah dari tempat duduknya, Pak Hendra kembali datang. Wajahnya datar, tapi mata tajamnya menangkap pemandangan sekitar. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan ke arah Alia. Saat ia lewat di depan meja para ibu-ibu yang tadi bergosip, mereka mendadak diam. Salah satu dari mereka menunduk, yang lain tersenyum kikuk. Tapi Pak Hendra hanya melirik dingin, lalu terus berjalan. "Ayo pulang, Nak," katanya lembut. "Tempat ini bukan untuk orang-orang kecil seperti kita. Tapi bukan berarti kita kecil di hadapan Tuhan." Alia menatap ayahnya dengan mata yang basah. Ia mengangguk dan berdiri. Mereka berjalan berdua, keluar dari aula megah itu, melewati mobil-mobil mewah dan sopir berseragam yang membuka pintu untuk tuannya. Mereka berjalan kaki melewati taman sekolah yang mulai gelap, lalu menyusuri jalanan kecil menuju gerbang utama. Sepanjang jalan, Alia tak berkata apa-apa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keyakinan bahwa suatu hari, semua hinaan yang ia terima hari ini akan menjadi bahan bakar untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembuktian. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan. Tapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan cemoohan hari ini mengurung dirinya dalam keraguan. Dan kelak, ketika hari itu tiba, mereka semua akan tahu siapa Alia sebenarnya. Hari Senin datang dengan langit mendung dan angin yang meniup lembut dedaunan halaman sekolah Ardana High School. Tapi suasana hati Alia jauh lebih suram dari cuaca hari itu. Meski ia berusaha bersikap biasa, menyembunyikan luka dari hari pertemuan wali murid, bayang-bayang ejekan para ibu murid dan tatapan sinis teman-temannya masih menempel erat dalam ingatannya. Ia berjalan melewati koridor sekolah dengan langkah tenang, tapi dalam hati, ia merasa seperti sedang menyeberangi lautan ejekan yang tak pernah kering. Alia tiba lebih awal seperti biasa. Ia membuka bukunya di bangku kelas, berharap bisa tenggelam dalam lembar-lembar pelajaran dan melupakan semuanya. Namun sayangnya, kehidupan di Ardana tak pernah memberi ruang bagi anak seperti Alia untuk sekadar bernapas tenang. Tak lama kemudian, Tina datang. Tina adalah siswi yang nyaris sempurna di mata publik. Wajah cantik, nilai akademik cukup, aktif di berbagai kegiatan, dan, yang paling penting, dekat dengan anak-anak, bernama besar, di sekolah itu. Tapi di balik senyum manis dan suara lembutnya, Tina punya sisi yang jauh dari kata manis. Ia pandai menyamar, pandai memikat, dan lebih pandai lagi menjatuhkan orang lain tanpa meninggalkan jejak. Sejak awal semester, Tina sering bersikap seolah ingin berteman dengan Alia. Ia kadang duduk di sebelahnya, pura-pura meminjam pulpen, atau bertanya hal kecil hanya agar terlihat baik. Tapi Alia tahu, ada hal-hal aneh dalam caranya bertanya. Selalu menyelipkan sindiran kecil yang tak terdengar oleh orang lain, seolah menekan pelan-pelan harga diri Alia. Dan hari itu, permainan palsu Tina mencapai puncaknya. Setelah jam istirahat pertama, Alia menuju kantin sekolah. Ia membawa bekal seperti biasa, duduk di bangku pojok kantin. Ia menyantap nasi dengan sambal teri buatan ibunya, sambil membaca buku catatan. Ia sudah terbiasa sendiri, dan tak pernah berharap banyak. Namun tiba-tiba,
Suara mikrofon kecil dari panggung tengah kantin mengejutkan semua orang. "Teman-teman!" seru Tina dari atas panggung mini, berdiri anggun dengan seragam rapi dan wajah sumringah. "Hari ini aku ingin mengenalkan tren baru di sekolah kita. Bekal ala anak elit." Semua mata memandangnya. Tina mengangkat sebuah kotak makan plastik yang mirip dengan milik Alia, disengaja. Isinya nasi, sambal, dan beberapa potong tempe. Ia memperlihatkannya ke semua siswa sambil berkata, "Ini bekal, edisi hemat maksimal. Pasti bikin kamu merasa jadi rakyat biasa. Coba bayangkan, kalian makan ini tiap hari, sambil dikelilingi aroma rendang, lasagna, dan sushi dari meja tetangga. Wah, pengalaman tak terlupakan." Suara tawa mulai terdengar. Beberapa siswa langsung melirik ke arah Alia, yang saat itu masih duduk dengan bekal terbuka. Mereka tertawa lebih keras. Bahkan beberapa mulai berbisik, menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dan yang lebih menyakitkan, Tina menoleh langsung ke arah Alia sambil melempar senyum palsu. Tapi jangan salah. Ada yang kuat lo bertahan dengan gaya begini tiap hari," kata Tina, masih memegang mikrofon. "Hebat ya." Alia mematung. Sendok di tangannya gemetar. Ia tahu bahwa semua mata kini menertawakannya. Mulutnya terasa kaku. Ia mencoba mengangkat wajahnya tapi segera menunduk kembali. Mencoba menahan genangan air mata yang mulai membesar di pelupuk. Seseorang meletakkan ponsel di meja, seorang siswa lain, yang baru saja merekam semuanya dan kini memutarnya ulang. Video itu diputar dengan volume keras, disambut derai tawa. "Udah biasa makan begini kan, Li?" tanya Karina sambil lewat, menepuk punggung Alia dengan cemoohan tipis. "Tina ngikutin kamu tuh. Kamu kan, inspirasi hidup hemat." Alia tak menjawab. Ia berusaha menelan semua rasa itu. Malu, marah, dan perih yang menggumpal dalam dada. Tapi ia juga sadar, melawan saat itu hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Dan ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia merapikan bekalnya pelan-pelan, lalu bangkit dari bangku kantin dan berjalan keluar, meninggalkan suara tawa dan sorakan. Kepalanya tetap tegak, meski hatinya terhuyung. Di taman belakang sekolah, ia duduk di bangku batu di bawah pohon ketapang besar. Hening. Di sana ia akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Pelan, diam, tapi dalam. Alia menatap langit yang tertutup awan kelabu. "Apa salahku?" bisiknya pada angin. "Apa salahku jadi sederhana? Apa salahku dilahirkan dari orang tua biasa?" Namun, di antara air mata itu, suara ibunya kembali terngiang dalam kepala. "Kamu tidak perlu menjadi seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi dirimu, dan suatu hari dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya." Dan tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar mendekat. Alia buru-buru menyeka wajahnya. Ia tak ingin ada yang melihatnya rapuh. "Alia?" Suara itu pelan. "Hati-hati." Alia menoleh. Seorang siswa laki-laki berdiri beberapa langkah darinya. Namanya Damar, anak baru yang selama ini tak banyak bicara. Ia duduk satu kelas dengan Alia, dan meskipun tak akrab, Alia tahu Damar bukan seperti siswa kebanyakan. "Aku lihat tadi, di kantin," kata Damar. "Aku cuma mau bilang, kamu hebat. Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku salut kamu bisa tahan menghadapi semua itu." Alia hanya menatapnya, tak tahu harus menjawab apa. Damar tersenyum kecil. "Kamu bukan biasa, Alia. Kamu luar biasa. Mereka aja yang belum tahu." Lalu Damar pun pergi, meninggalkan Alia sendiri. Tapi kali ini, sendirinya tak terasa sekelam tadi. Kata-kata sederhana itu, untuk pertama kalinya, membuat Alia merasa sedikit lebih kuat. Dan saat lonceng sekolah berbunyi, Alia berdiri. Ia tahu hari ini belum berakhir. Dan mungkin besok pun tak akan lebih mudah. Tapi ia juga tahu satu hal, bahwa dirinya tidak akan selamanya berada di posisi ini. Kelak,
Satu persatu mereka akan tahu bahwa seorang gadis sederhana yang mereka anggap tak punya apa-apa, justru menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sore itu, sepulang dari sekolah, Alia menatap kosong keluar jendela kamarnya. Langit sudah mulai berubah jingga, matahari perlahan tenggelam di balik atap rumah-rumah sempit yang berjajar di kompleks kecil tempat ia tinggal. Rumah itu memang jauh dari kata mewah. Dindingnya sebagian masih semen kasar yang belum sempat dicat, jendela kayunya sedikit miring, dan suara dari rumah tetangga kerap terdengar jelas. Namun, di rumah itulah Alia tumbuh dengan kasih sayang yang tak pernah ia ragukan. Dulu, saat ibunya masih hidup, mereka bertiga sering duduk di serambi depan rumah saat sore menjelang. Ibu Alia akan membuatkan teh hangat dan pisang goreng, sementara ayahnya duduk bersila sambil membaca buku tua tentang filsafat Jawa atau kisah para wali. Alia kecil suka bertanya, "Ayah, kenapa kita nggak tinggal di rumah yang besar? Kan ayah punya toko kayu yang besar." Katanya itu milik keluarga. Pak Hendra hanya tersenyum kala itu. Ia memandang mata anaknya yang bening dan polos, lalu berkata dengan nada tenang, "Karena rumah yang besar tidak selalu membuat hati kita besar, Nak. Tapi hati yang besar akan membuat tempat sekecil apapun jadi luas dan penuh kebahagiaan." Alia masih ingat jawaban itu, meski saat kecil ia belum benar-benar memahaminya. Setelah ibunya wafat karena sakit ketika Alia duduk di kelas 4 SD, hidup mereka berubah pelan-pelan. Tidak menjadi miskin, tapi menjadi sangat sederhana. Pak Hendra menutup sebagian besar usaha mebel keluarganya, dan hanya mempertahankan satu bengkel kerja kayu di pinggir kota. Ia memilih hidup tenang, jauh dari ingar-bingar dunia bisnis yang penuh persaingan dan kebohongan. Mengurus kayu lebih jujur daripada mengurus manusia, katanya suatu malam saat mereka makan malam berdua, dengan lauk sederhana dan cahaya lampu redup. Pak Hendra tak pernah marah jika Alia bertanya tentang hidup mereka. Ia justru menganggap itu momen penting untuk membentuk cara berpikir anaknya. Sederhana itu bukan kekurangan. Katanya suatu hari saat Alia remaja mulai sadar bahwa teman-temannya hidup jauh lebih bergemerlap. Itu latihan. Latihan supaya kamu tahu rasanya butuh. Supaya kamu gak gampang tinggi hati kalau suatu saat kamu ada di atas. Alia sering melihat ayahnya membantu tetangga tanpa pamrih, menyumbangkan meja atau rak buku buatan sendiri ke sekolah atau panti asuhan. Tapi setiap kali ditanya kenapa ia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya, Pak Hendra hanya menjawab dengan satu kalimat, "Pohon mangga yang buahnya banyak justru merunduk ke bawah." Ia tak pernah menunjukkan identitasnya di sekolah Alia. Tak pernah memakai mobil mewah meski memilikinya. Ia lebih suka naik sepeda motor tua butut yang sudah lebih dari 20 tahun menemaninya kemana-mana. Dan setiap kali Alia pulang dengan wajah lesu karena diejek atau dibandingkan dengan teman-temannya yang kaya, Pak Hendra akan menemaninya di dapur kecil mereka sambil menyeduh teh, lalu berkata, "Biar orang lain tinggi di mata manusia, kamu harus tetap tinggi di mata Tuhan. Di dunia ini, orang bisa beli gelar, beli pujian, beli hormat, tapi nggak bisa beli keikhlasan dan harga diri." Kata-kata itu kini mengalir kembali di benaknya. Di tengah hiruk-pikuk hidup remaja yang penuh penghakiman dari orang-orang yang hanya menilai dari luar. Alia tahu, ayahnya bukan lelaki biasa. Ia pernah dengar bisik-bisik tentang keluarga besar ayahnya yang kaya raya dan berpengaruh. Tapi Pak Hendra memilih pergi dari semua itu. Ia lebih memilih membesarkan anaknya dengan nilai-nilai daripada fasilitas. Dan mungkin karena itulah, meskipun sering merasa sakit hati, Alia tak pernah merasa malu akan asal-usulnya. Yang membuatnya sedih hanyalah ketidakadilan perlakuan dari orang lain, yang menilai segalanya dari penampilan dan harta. Malam itu, saat Pak Hendra mengetuk pintu kamarnya dan masuk membawa semangkuk bubur kacang hijau, Alia tersenyum kecil. "Capek ya, Nak?" tanya Pak Hendra, meletakkan mangkuk di meja kecil dekat tempat tidurnya. Alia mengangguk pelan. Gadis kecil ayah sekarang sudah besar. Dan dunia di luar sana kadang kejam. Tapi kamu jangan berubah jadi seperti mereka, ya? Alia menggenggam tangan ayahnya erat. "Ayah, terima kasih. Kalau bukan karena ayah,
Mungkin aku sudah menyerah dari dulu. Pak Hendra menatap anak semata wayangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu bukan orang biasa, Alia. Kamu hanya belum waktunya bersinar. Tapi saat waktunya datang, percayalah, cahaya kamu akan menyilaukan semua mata yang dulu meremehkanmu. Mereka berpelukan malam itu. Dalam kesederhanaan rumah kecil yang temaram, Alia merasa lebih kaya dari siapapun di sekolahnya. Karena ia tahu, harta yang paling berharga dalam hidupnya bukan mobil mewah, bukan merek pakaian mahal, atau pesta ulang tahun di hotel bintang 5. Tapi cinta tulus orang ayah, dan warisan nilai-nilai luhur yang tak akan pernah usang dimakan waktu. Suasana aula sekolah Ardana High School berubah menjadi hening begitu lonceng pertemuan wali murid berbunyi. Deru bisik-bisik berganti menjadi gelombang tawa kecil yang segera meredup saat pintu aula terbuka perlahan. Semua mata tertuju pada sosok yang melangkah masuk. Ia tidak seperti pejabat sekolah biasa, bukan pula guru atau staf. Orang itu berdiri dengan tegap. Wajahnya tegas namun penuh wibawa, berpakaian rapi tapi tanpa kesan berlebihan. Mereka menahankan napas, penuh rasa penasaran dan sekaligus tegang. Ini dia, bisik salah seorang ibu wali murid, pemilik yayasan yang selama ini misterius. Jarang sekali muncul di depan umum. Sejak awal tahun ajaran, keberadaan sosok ini selalu menjadi bahan pembicaraan dan spekulasi. Ada yang bilang ia seorang pengusaha sukses, ada pula yang menduga latar belakangnya tak jauh dari kalangan elit politik. Namun tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana wajah asli pria yang memimpin yayasan sekolah bergengsi ini. Dan kini, di hadapan mereka, ia berdiri, di tengah ruang yang megah dengan dekorasi bunga putih dan merah, sorot lampu yang membuatnya terlihat hampir seperti tokoh penting dalam sebuah drama besar. Di barisan depan, beberapa wali murid saling berpandangan penuh antisipasi. Di sudut aula, Alia duduk dengan dada berdebar tak menentu. Ia membawa bekal seadanya, mengenakan seragam sederhana, tapi kini semuanya terasa berbeda. Hatinya dipenuhi campuran perasaan, cemas, takut, namun juga ada secercah harapan. Beberapa teman Alia yang dulu suka meremehkan mulai melirik dengan penuh rasa ingin tahu. Pintu aula terbuka lebih lebar, dan pria itu melangkah maju ke podium. Suaranya dalam dan tenang ketika ia mengucapkan salam pembuka. Saya Pak Hendra, katanya. Sebuah nama yang selama ini jarang terdengar di lingkaran sosial mereka. Pemilik Yayasan Ardana, dan juga ayah dari Alia. Suasana langsung berubah. Beberapa wali murid terkejut, bisik-bisik kembali terdengar lebih keras. Kali ini dipenuhi rasa penasaran dan keterkejutan. Ayah Alia? Seorang ibu terkejut berbisik pada temannya. Bukankah itu si anak yang selalu bawa bekal sederhana dan jarang muncul dengan orang tua di sekolah? Pak Hendra melanjutkan dengan suara tegas. Saya memang jarang tampil karena saya percaya pada nilai kerja keras dan kesederhanaan. Saya ingin anak-anak dididik tanpa tergantung pada status atau kekayaan orang tua mereka. Di antara para wali murid, ada yang mulai tersenyum sinis, menganggap itu hanya sandiwara. Tapi Pak Hendra terus berbicara, menyampaikan visi dan misi yayasan dengan jelas. Bagaimana mereka bertekad memberikan pendidikan terbaik tanpa memandang latar belakang sosial siswa. Alia, yang sedari tadi terpaku, merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, terharu sekaligus bangga. Semua pertanyaan yang selama ini menggelayuti benaknya kini mulai menemukan jawaban. Pak Hendra menutup pidatonya dengan kalimat yang penuh makna. Anak saya mungkin terlihat sederhana, tapi saya yakin ia memiliki potensi luar biasa. Dan saya berjanji, yayasan ini akan mendukung setiap siswa untuk menemukan cahaya mereka, tidak peduli siapa mereka. Sesaat setelah tepuk tangan mereda, Tina yang duduk di deretan belakang tampak tersentak. Ia memandang Alia dengan campuran takut dan iri. Semua cemoohan dan hinaan selama ini kini berbalik menjadi kebingungan dan kekagetan. Di dalam hati Alia, terbit sebuah keyakinan baru, bahwa segala cemoohan, hinaan, dan perjuangan selama ini bukanlah akhir.
melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar, menuju pengakuan dan keberhasilan. Detik-detik itu, di tengah sorotan lampu dan tatapan orang banyak, Alia berdiri sedikit lebih tegak. Ia tahu, hari ini hidupnya mulai berubah. Suasana di aula seketika membeku. Semua mata tertuju pada pintu yang terbuka perlahan. Dari balik tirai putih, masuk seorang pria dengan langkah tenang namun mantap. Wajahnya sederhana, tanpa riasan mewah atau gaya berlebihan. Namun aura kedewasaan dan ketegasan terpancar dari setiap gerak tubuhnya. Ia mengenakan setelan jas warna abu-abu yang pas di badannya, sepatu kulit hitam yang terawat rapi, dan membawa tas kerja yang tampak berat oleh dokumen penting. Tidak ada sorotan kemewahan, tidak pula sikap sombong yang biasanya hadir pada sosok berstatus tinggi. Namun semua yang hadir tahu, pria ini bukan orang biasa. Di antara kerumunan yang bersorak pelan dan saling bertukar pandang, Alia duduk terpaku. Dadanya berdebar keras, suaranya nyaris hilang saat berkata pelan, "Ayah!" Langkah Alia langsung ringan, seolah beban berat selama bertahun-tahun terangkat dalam sekejap. Ia berdiri, tanpa canggung sedikit pun, dan melangkah mendekati pria itu. Kedua mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu tersimpan lautan cerita, air mata, kesabaran, dan harapan yang selama ini tertahan. Pak Hendra menunduk lembut, lalu membalas, "Alia?" Senyum kecil terukir di wajah lelaki itu. Meski keduanya berdiri di tengah kerumunan penuh tatapan penasaran, waktu seolah melambat, dan dunia hanya milik mereka berdua. Beberapa wali murid mencoba menyembunyikan keterkejutan mereka, namun bisik-bisik tak dapat dibendung. Banyak yang tak percaya, gadis sederhana yang selama ini mereka remehkan ternyata anak dari orang yang selama ini mereka cari-cari. Alia merasakan hangatnya tangan ayahnya menggenggamnya kuat, memberi kekuatan yang selama ini ia cari di tengah gelombang cemoohan dan hinaan. "Aku tahu ini sulit untuk kalian mengerti," suara Pak Hendra lembut tapi penuh wibawa, "tapi aku datang bukan untuk pamer. Aku datang untuk menunjukkan bahwa siapapun anak kita, mereka punya hak yang sama untuk dihargai." Alia menarik nafas dalam, menatap ke arah kerumunan yang penuh rasa ingin tahu dan skeptis. "Aku bukan anak orang kaya yang sombong. Aku bukan anak yang hidup dalam kemewahan. Aku anak yang belajar dari ayahku untuk tetap rendah hati dan berjuang tanpa mengeluh." Sekejap kemudian, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin mereka tahu, aku bisa lebih dari sekadar pakaian lusuh dan bekal seadanya." Suasana aula berubah. Yang tadinya penuh dengan nada sindiran, kini terselimuti rasa haru dan kekaguman. Beberapa ibu wali murid menahan air mata, guru-guru saling bertukar pandang, dan beberapa teman Alia mulai merunduk malu. Tina, yang selama ini paling sering menjatuhkan Alia, berdiri membeku, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa dunia yang selama ini ia pegang erat perlahan bergeser. Pak Hendra melangkah ke depan podium, mengambil mikrofon, dan dengan suara tegas mengumumkan, "Anak-anak, wali murid, guru, kita semua di sini untuk mendidik dan belajar bersama. Jangan biarkan penampilan menjadi ukuran utama. Mari kita lihat kemampuan dan hati." Di saat yang sama, Alia merasakan getaran harapan yang mengalir deras ke dalam jiwanya. Detik-detik itu bukan sekadar perubahan status di mata orang lain, tapi sebuah kebangkitan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Kata-kata ayahnya menjadi nyala api yang membakar semangatnya, "Cahaya kamu akan menyilaukan semua mata yang dulu meremehkanmu." Alia menggenggam erat tangan ayahnya, yakin bahwa hari-harinya yang berat akan segera berubah menjadi babak baru penuh kemenangan dan kebanggaan. Hening menyelimuti aula sejenak, seperti udara yang tertahan di dalam ruangan penuh ketegangan. Mata para wali murid dan siswa tertuju pada sosok Pak Hendra yang berdiri dengan tenang di depan podium. Sinar lampu memantulkan aura tegas dan rendah hatinya. Seketika, kenyataan itu seperti petir di siang bolong. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai orang asing di lingkungan ini, ternyata adalah pendiri sekaligus pemilik Yayasan Ardana. Wajah-wajah yang dulu penuh hinaan kini berubah menjadi pucat.
Bibir-bibir yang dulu berbisik menyindir kini tercekat tanpa suara. Banyak yang saling bertukar pandang, berusaha memahami kenyataan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di barisan paling depan, Tina membeku. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan dan sinis kini berubah menjadi campuran takut, bingung, dan malu. Ia menunduk pelan, tak berani menatap Alia yang kini berdiri dengan kepala tegak dan mata penuh keberanian. Ibunya, yang duduk di samping Tina, juga tak kalah terkejut. Wajahnya berubah merah padam, tanda kemarahan dan malu bercampur jadi satu. Mereka berdua seperti terperangkap dalam dunia yang tiba-tiba berbalik arah. Di sisi lain aula, bisik-bisik mulai terdengar, kini berubah menjadi suara pelan penuh rasa hormat dan kekaguman. Beberapa wali murid lain mulai tersadar bahwa selama ini mereka salah menilai bahwa penampilan bukanlah cermin dari nilai seseorang. Seorang ibu wali murid yang tadinya rajin mengejek Alia berbisik lirih pada temannya. Ternyata, Alia itu putri Pak Hendra, yang selama ini dirahasiakan. Teman sebelahnya hanya bisa mengangguk. Matanya terbuka lebar. Pak Hendra mengangkat tangan menenangkan kerumunan. Suaranya lembut tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. "Saya tidak pernah ingin menunjukkan siapa saya di hadapan kalian," ujarnya. "Karena saya percaya, nilai-nilai pendidikan yang kami ajarkan di sekolah ini jauh lebih penting daripada status sosial." Ia menatap Alia dengan penuh kebanggaan. "Anak saya mungkin sederhana, tapi hatinya kuat. Dan itu yang kami harapkan dari semua siswa di sini. Kekuatan hati, bukan sekadar tampilan luar." Alia menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Suara-suara hinaan dan cemoohan yang menghujam kini berubah menjadi kekaguman yang diam-diam mengalir ke setiap sudut hatinya. Namun yang paling mengharukan adalah tatapan penuh bangga dari ayahnya, yang selama ini menjadi pelita dan pegangan di saat Alia hampir menyerah. Tina masih terpaku. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk menertawakan Alia. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia salah menilai dan menilai dari hal yang dangkal. Para wali murid mulai berdiri satu persatu, tepuk tangan pelan terdengar, menggema di aula sebagai tanda penghormatan pada keberanian Alia dan kebijaksanaan Pak Hendra. Seorang guru maju ke depan, suaranya bergetar penuh emosi. "Saya mewakili staf pengajar, ingin mengatakan bahwa Alia adalah contoh nyata dari keteguhan dan kerja keras yang kami hargai. Semoga kejadian hari ini membuka mata kita semua." Alia menatap wajah-wajah yang kini mulai berubah. Dari penuh cemoohan menjadi penuh harapan dan respek. Ia tahu perjalanan ini baru awal. Tapi hari ini, di tengah wajah-wajah pucat itu, Alia menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah. "Terima kasih." Suaranya pelan namun tegas. "Aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sini. Bukan karena siapa ayahku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Sorak-sorai perlahan menggema di aula. Tepuk tangan semakin keras. Dan di sana, di tengah keramaian, Alia merasa seolah dunia telah membukakan pintu yang selama ini terkunci rapat. Di luar aula, langit mulai gelap. Namun dalam hatinya, Alia menyimpan cahaya yang takkan pernah padam. Setelah tepuk tangan yang menggema perlahan mereda, Pak Hendra melangkah maju ke podium dengan langkah mantap, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Suasana yang sebelumnya penuh kegaduhan kini berubah menjadi hening, penuh perhatian. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun syarat akan kedalaman makna. "Saya berdiri di hadapan Anda semua, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pemilik yayasan, melainkan sebagai seorang ayah," ucapnya. Tatapannya menyapu satu persatu hadirin. Seorang ayah yang mengajarkan anaknya nilai-nilai yang lebih penting daripada harta atau status. Pak Hendra melanjutkan dengan nada penuh penekanan, "Kesederhanaan adalah mutiara yang sering terlupakan di dunia yang sibuk dan penuh kemewahan ini. Kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia melatih hati kita untuk tetap rendah hati, membangun karakter tanpa harus berlindung di balik kemewahan." Matanya menatap lurus ke arah Alia, dan senyum hangat terukir di wajahnya.
Anak saya ini belajar dari saya, bukan untuk menjadi yang terbaik karena gelar atau kekayaan, tapi untuk menjadi pribadi yang bermartabat dan beradab. Para wali murid dan guru menyimak dengan seksama, terbawa oleh kekuatan kata-kata Pak Hendra yang bukan sekadar pidato formal, tapi pengajaran hidup yang mendalam. Saya tahu, banyak dari kita yang terlalu sering menilai seseorang dari apa yang tampak di luar, pakaian, barang-barang, atau gelar keluarga, lanjutnya. Namun, pendidikan sejati adalah tentang menanamkan nilai-nilai adab, integritas, dan kerja keras. Nilai-nilai itulah yang membentuk pribadi seseorang dan menentukan masa depan mereka. Sejenak, ia berhenti, memberi ruang bagi kata-katanya meresap ke dalam hati setiap orang di ruangan itu. Jangan sampai kita lupa, di balik setiap anak yang tampak sederhana, ada potensi luar biasa yang menunggu untuk dipupuk dan berkembang. Pak Hendra mengangkat tangan, memperlihatkan sebuah cincin sederhana yang melingkar di jarinya. Cincin ini saya dapatkan dari kakek saya, seorang guru yang mengajarkan saya arti ketulusan dan kesederhanaan. Ini bukan cincin emas berhiaskan berlian, tapi bagi saya, ia adalah simbol kekuatan hati. Dia mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, suara penuh harapan. Saya ingin anak-anak kita belajar bukan hanya dari buku dan teknologi, tapi juga dari hati mereka sendiri. Belajar untuk menghargai orang lain tanpa melihat status. Belajar untuk bersyukur dan rendah hati dalam setiap langkah. Mata para hadirin mulai berkaca-kaca. Seorang ibu, yang sebelumnya kerap mencibir Alia, menunduk dan mengusap air matanya. Beberapa siswa saling bertukar pandang dengan perasaan terharu dan termotivasi. Pak Hendra menutup sambutannya dengan sebuah pesan yang menggetarkan. Saya percaya, perubahan besar dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan Ardana High School bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga ladang subur untuk tumbuhnya jiwa-jiwa mulia. Sebelum turun dari podium, ia menatap Alia sekali lagi, suara penuh kehangatan. Alia, dunia ini adalah ladangmu untuk berkarya. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan batas kemampuanmu. Alia berdiri tegap, matanya berbinar-binar. Kata-kata ayahnya menjadi bahan bakar baru yang membakar semangatnya. Hari itu, aula yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa curiga dan cemoohan, kini berubah menjadi tempat penuh harapan dan inspirasi. Sebuah momen di mana hati-hati yang pernah terluka mulai menguat, dan janji-janji baru untuk masa depan mulai terukir dengan jelas. Hari-hari setelah pertemuan wali murid itu terasa berbeda bagi Alia. Suasana yang sebelumnya penuh dengan bisik-bisik dan tatapan sinis mulai mereda, berganti menjadi langkah-langkah yang lebih hati-hati dan sikap yang lebih sopan dari banyak orang di sekelilingnya. Di lorong sekolah, suara-suara yang dulu mencemooh berubah menjadi bisikan pelan, kadang disertai kata-kata permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Meski tak sedikit juga yang hanya mengucapkannya demi menjaga citra. Tina, yang dulu selalu menjadi sumber hinaan, kini tampak enggan bertatap muka dengan Alia. Ada beban di matanya yang sulit disembunyikan. Sebuah rasa bersalah yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Beberapa teman sekelas yang dulu mengabaikan Alia kini mulai menyapa dengan senyum canggung. Ada yang memberinya tempat duduk di kantin, ada yang menanyakan kabarnya dengan tulus. Walaupun Alia tahu, tak semua kehangatan itu asli. Namun, ia memilih untuk menerima dengan lapang dada. Alia belajar bahwa perubahan hati orang lain membutuhkan waktu, dan ia tidak ingin terburu-buru menilai mereka. Ia tetap pada prinsipnya, menjaga kerendahan hati yang selalu diajarkan ayahnya. Di kelas, ia tetap duduk di bangku pojok, tak mencari perhatian, tapi kali ini tidak lagi merasa terasing. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh di antara teman-temannya, meski dalam diam. Suatu siang, saat istirahat, seorang teman sekelas yang dulu hanya mengangguk pasif, berani mendekatinya dan berkata, "Alia, maaf kalau aku pernah bersikap kasar. Aku benar-benar salah menilaimu." Alia menatapnya dengan lembut, senyumnya hangat. "Terima kasih. Aku juga belajar banyak dari semua ini. Yang terpenting sekarang, kita bisa saling mendukung, bukan saling menjatuhkan." Perlahan,
lingkungan Alia mulai berubah. Ia merasakan bahwa dirinya bukan lagi sosok yang terpinggirkan, tapi bagian dari sebuah komunitas yang siap menerima dengan lebih terbuka. Namun, di balik perubahan itu, Alia tetap menyimpan rasa waspada. Ia tahu, ujian sejati bukan hanya pada bagaimana orang memperlakukannya hari ini, tapi bagaimana ia mempertahankan kepribadian dan prinsipnya ketika segala sesuatu mulai berubah. Di rumah, ayahnya tersenyum bangga mendengar cerita perubahan itu. "Kamu telah menunjukkan bahwa sikap baik dan keteguhan hati adalah jalan terkuat untuk menghadapi dunia," kata Pak Hendra lembut. Alia mengangguk. "Aku ingin terus seperti ini, Ayah. Menjadi anak yang bisa membuat ayah bangga, bukan hanya karena status keluarga, tapi karena aku sendiri." Hari-hari berlalu dengan pelan namun pasti, menandai babak baru dalam perjalanan hidup Alia. Babak di mana ia mulai menemukan tempatnya, bukan dengan meninggikan diri, tapi dengan meneguhkan hati dan jiwa. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, dan Alia yang dulu dianggap gadis biasa, kini perlahan berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa diremehkan. Ia bukan hanya siswi yang rajin dan cerdas, tapi juga pribadi yang menjadi panutan bagi banyak teman dan guru. Kesabaran dan ketekunannya yang tak pernah luntur dalam menghadapi segala rintangan membuahkan hasil yang luar biasa. Alia terus menorehkan prestasi akademik yang membanggakan, sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi di sekolah. Kepemimpinannya muncul secara alami, bukan karena ia mengejar gelar atau popularitas, melainkan karena sikapnya yang rendah hati dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Ia mampu merangkul teman-teman yang berbeda latar belakang, membangun jembatan pengertian dan kerjasama. Pak Hendra, yang diam-diam mengamati setiap langkah putrinya, mulai membuka percakapan serius tentang masa depan. Di ruang kerja yang tenang, di sela-sela kesibukannya mengelola yayasan, ia berbicara dengan penuh harap. "Alia," ucapnya lembut, "waktu sudah tiba bagimu untuk mengambil peran lebih besar. Yayasan ini bukan sekadar bisnis, tapi amanah yang harus dijaga dengan hati dan integritas." Alia menatap ayahnya dengan mata berbinar, sedikit terkejut namun penuh semangat. "Aku siap, Ayah. Aku ingin meneruskan visi dan nilai-nilai yang Ayah tanamkan, bukan hanya untuk yayasan, tapi untuk anak-anak yang membutuhkan kesempatan seperti aku dulu." Pak Hendra tersenyum bangga. "Kamu telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal status, tapi soal karakter. Aku percaya kamu akan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang." Selain belajar dan berlatih, Alia juga mulai memperluas jejaring dengan para pengajar, alumni, dan tokoh masyarakat yang mendukung yayasan. Ia mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen sosial, menggali kemampuan dirinya agar siap memimpin dengan bijak. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Alia menghadapi tekanan dan ekspektasi yang semakin tinggi. Beberapa orang yang dulu meremehkan dan bahkan iri berusaha menebar keraguan, tapi Alia memilih fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang dia pegang teguh. Di tengah segala tantangan itu, Alia menemukan kekuatan dari doa, keluarga, dan teman-teman sejatinya. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin berarti bertanggung jawab bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada banyak orang yang mengandalkan kehadirannya. Satu hal yang tak pernah berubah adalah kesederhanaannya. Ia tetap memakai pakaian sederhana, tetap bersikap ramah dan rendah hati, menjadi bukti nyata bahwa kemuliaan hati jauh lebih berharga daripada segala kemewahan. Waktu terus berjalan, dan sebentar lagi, sebuah babak baru akan dimulai. Alia, gadis yang dulu diam dan tersisih, kini bersiap melangkah ke panggung besar kehidupan, sebagai pemimpin, sebagai pembawa perubahan, dan sebagai pribadi yang hatinya penuh kasih. Panggung aula sekolah yang megah tampak penuh sesak. Lampu-lampu menggantung di atas, menerangi wajah-wajah para tamu undangan, guru, murid, dan orang tua. Suasana hari itu begitu hikmat dan penuh harapan. Di tengah gemuruh tepuk tangan yang menggelegar, Alia melangkah ke podium. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tidak berlebihan, namun rapi dan anggun, mencerminkan jati dirinya yang sesungguhnya.
Tatapan matanya tenang, penuh keyakinan, menatap lurus ke arah hadirin yang menunggu dengan penuh antusias. Saat mikrofon di depan mulutnya menyala, ia menarik napas dalam-dalam dan memulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut namun tegas menggema di seluruh ruangan. Hari ini, berdiri di hadapan kalian semua, saya merasa sangat bersyukur dan terhormat. Alia menatap sekeliling, mengingat kembali perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Perjalanan yang penuh liku, dari seorang gadis sederhana yang sering diremehkan, hingga menjadi calon pemimpin yayasan yang akan mewarisi amanah besar. Saya ingin berbagi sedikit kisah tentang perjalanan saya. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar, tentang bagaimana saya pernah dianggap sebelah mata, diremehkan hanya karena pakaian saya yang sederhana, bekal saya yang sederhana, dan asal-usul saya yang tidak seperti kebanyakan dari kalian di sini. Hening sejenak, lalu ia melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Namun, saya percaya bahwa apa yang kita bawa dalam hati, nilai, adab, kerja keras, dan ketulusan, adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan penampilan luar. Para hadirin terdiam, larut dalam kata-kata Alia yang tulus. Beberapa mata berkaca-kaca, mengenang atau terinspirasi oleh kisah yang diungkapkan dengan hati terbuka. Ayah saya pernah berkata bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang gelar, kekayaan, atau kekuasaan, melainkan tentang kemampuan untuk melayani dan menginspirasi orang lain dengan rendah hati. Katanya, menundukkan kepala sejenak sebagai penghormatan pada ayahnya, dan itulah yang saya coba pegang erat sampai hari ini. Ada saatnya kita semua diuji oleh keadaan, oleh pandangan orang lain, dan oleh keraguan dalam diri sendiri. Tapi percayalah, kesederhanaan dan keikhlasan adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Ketika pidato itu berakhir, aula pecah dalam tepuk tangan yang meriah dan panjang. Alia tersenyum, hatinya penuh kelegaan dan kebahagiaan. Setelah acara selesai, banyak orang yang menghampiri Alia. Mereka mengucapkan selamat, mengakui perubahan yang telah ia bawa, dan menyatakan dukungan penuh untuk peran barunya sebagai pemimpin yayasan. Tina, yang dulu menjadi saingannya dan bahkan sempat menjatuhkannya, datang dengan mata berlinang. Alia, aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Aku belajar banyak darimu. Kamu benar-benar inspirasi. Alia mengulurkan tangan dan memeluk Tina dengan hangat. Terima kasih. Kita semua bisa berubah dan belajar dari masa lalu. Di balik semua itu, Alia tahu perjalanan masih panjang. Namun kini, ia melangkah dengan keyakinan bahwa hatinya yang sederhana dan mulia adalah bekal terkuat untuk menghadapi masa depan. Dia bukan lagi hanya gadis biasa. Dia adalah pemimpin yang lahir dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian menghadapi segala badai.